Tuhan tuh bisa perintah apa saja loh. Saudara manusia tidak mau melayani Allah, saudara manusia tidak mau bertobat, Tuhan bisa pakai binatang. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ibadah raya yang ketiga GBI Goshen Blessing Surabaya. Ibadah satu saya sudah bicara di bawah tema Roh Kudus dan orang percaya yang sejati. Ibadah kedua saya bicara tentang Roh Kudus dan doa orang percaya. Di ibadah ketiga ini saya akan bicara di bawah tema Tuhan memulihkan dengan caranya yang unik. Apa Bapak Ibu? Tuhan memulihkan dengan caranya yang unik. Mari kita perhatikan pembacaan firman Allah yang terambil dari Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21 ayat 8 dan ayat 9. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9 adalah salah satu contoh data dari begitu banyak data di dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memulihkan, menyembuhkan atau bekerja dengan cara yang unik, dengan cara yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Saudara bayangkan teks ini, orang lagi dipagut ular dan keracunan, saudara-saudara. Tapi solusinya dalam kondisi digerogoti, dikuasai oleh racun ular berbisa itu. Tapi solusinya cuma berdiri lalu memandang patung ular tedung yang dibuat oleh Musa atau patung ular tembaga. Saudara tanya kepada orang-orang medis yang mengerti, para dokter atau siapapun yang dia tahu kalau orang keracunan itu entah keracunan obat atau keracunan dipagut ular dan lain sebagainya, memang ada solusi kayak begini. Dokter akan menganggap ini solusi aneh. Minimal kita disuntik ke, diinfus ke, dilarikan ke IGD ke. Kalau di daerah saya, kalau orang keracunan misalnya digigit ular, itu cepat-cepat dikasih minum minyak kelapa baru. Itu agak menolong saudara, tapi tidak langsung. Tapi yang ini unik, lain daripada yang lain. Sedang digerogoti oleh racun ular berbisa, tapi Tuhan bilang suruh mereka cuma lihat saja. Nanti kamu akan mendapatkan kesembuhan. Memang apa yang Tuhan buat di dalam cerita ini sekali lagi terlalu unik, terlalu luar biasa. Karena memang dia Allah yang hebat, amin. Dia Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Allah mampu melakukannya. Anda masih ingat bagaimana Musa dan orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir selepas tulah ke-10, kematian anak-anak sulung, dan dalam perjalanan mereka itu mereka harus berhadapan dengan laut Kulsum.
atau Laut Merah. Di depan laut, di belakang saudara-saudara, Firaun dan tentara-tentaranya mengejar mereka. Depan tertutup, belakang ancaman, kiri kanan tidak ada jalan keluar. Solusinya cuma satu, lihat ke atas, beriman kepada Dia. Maka dengan iman itulah Laut Kulsum terbelah bagi dua, sehingga mereka bisa jalan di atas tanah kering. Ini kemudian dicatat oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 29 dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Anak Tuhan itu beda, dia jalan di atas masalah. Anak-anak di luar Tuhan yang mengandalkan kekuatannya sendiri bukan berjalan di atas masalah, tapi tenggelam dalam masalah. Tentu ini merupakan pilihan yang menarik bagi setiap jemaat GBI Goshen Blessing Surabaya. Saudara mau seperti apa? Berjalan di atas masalah seperti berjalan di atas tanah kering padahal tadinya lautan, atau seperti Firaun dan orang-orangnya yang tumbang tenggelam di dalam masalah? Tentu kita mau melihat keajaiban dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita ya, Tuhan memulihkan dengan caranya yang unik. Seturut kitab Bilangan 21 ini, kita akan menyoroti beberapa hal. Ternyata saudara, sebelum terjadi pemulihan, kesembuhan yang unik itu, ternyata hal pertama yang perlu kita bahas adalah apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Yang pertama saudara, mari kita soroti dosa mereka. Apa sih dosa mereka yang kemudian menyebabkan mereka dipagut oleh ular? Dalam Bilangan 21 itu ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 bilang begini. Ya, ayat 4 dari Bilangan 21. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini contoh orang-orang yang tidak tahan proses. Ini contoh orang-orang yang tidak tahan banting. Ini contoh orang-orang yang berpikir kalau ikut Tuhan selalu jalan tol, selalu jalannya mulus. Allah baru melakukan pembentukan sedikit, sudah tidak tahan hati. Akibat tidak tahan hati, ada beberapa dosa yang mereka lakukan. Minimal ada 4 dosa yang mereka lakukan di ayatnya yang kelima. Perhatikan saudara-saudara. Lalu mereka berkata-kata, yang pertama melawan Allah, itu dosa pertama. Yang kedua, Musa berkata-kata melawan hamba Allah. Yang ketiga, mereka protes jalan Tuhan, ditandai dengan kalimat ini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Yang pilih padang gurun bukan Musa, yang pilih padang gurun adalah Tuhan. Dengan memprotes padang gurun sebagai jalan mereka, sama dengan protes jalan yang Tuhan beri. Dan yang keempat, saudara perhatikan, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Mereka menghina berkat Tuhan. Makanan hambar yang dimaksud apa? Mana sorgawi itu. Dalam terjemahan NIV New International Version, mereka bilang kami muak, kami jijik terhadap makanan ini. Saudara, mari kita soroti dosa-dosa ini yang berbahaya yang dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama, berkata-kata melawan Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang ada manusia-manusia tertentu, bahkan yang sudah Kristen, ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan, entah sakit, penyakit, dan lain sebagainya, persoalan ekonomi, kebangkrutan, atau masalah-masalah lain, mereka itu mengeluh tentang Allah. Mengeluh itu boleh, tapi kepada Allah, bukan tentang Allah. Mengeluh kepada Allah itu di saat kita berdoa. Kita sudah belajar, tadi saya ibadah raya 2 saya
sampaikan tentang urutan doa yang baik. Itu prinsip doa yang baik dimulai dengan kepentingan Allah. Nah, pada saat kita mengutarakan beban kita dalam doa, kita boleh mengeluh kepada Allah. Tuhan tolong penderitaanku, Tuhan tolong rumah tanggaku, Tuhan tolong bisnisku, Tuhan tolong ekonomiku, Tuhan tolong kesehatanku. Itu boleh. Tapi kalau mengeluh tentang Allah, engkau Allah di mana? Allah tidak adil. Percuma saya beribadah, percuma saya melayani. Tuhan tuli. Nah, itu contoh mengeluh tentang Allah. Nah, kata-kata mereka ini melawan Allah. Terlalu berani menurut saya orang-orang kayak begini. Pernahkah ada di antara kita yang mengatakan demikian? Saya khotbah kemarin di Gereja Bethel Indonesia di Ambon. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat FOK, PASO. FOK itu Focus on Christ. Saya angkat satu pengalaman, kisah nyata yang saya pernah tahu, saudara-saudara. Itu ada seorang bapak, dia menyekolahkan anaknya semua jadi pendeta. Dan karena kemurahan Allah, semua anak-anaknya dia rindu jadi pendeta. Semua sekolah pendeta dan akhirnya jadi pendeta. Tapi ketika beliau sakit, dia didoakan oleh anak-anaknya tidak sembuh. Dibawa ke hamba Tuhan A, B, C, D, doa, tidak kunjung sembuh. Akhirnya kecewalah bapak ini, dan dia sangat kecewa. Bukan kecewa kepada pendoa-pendoa atau anak-anaknya yang sudah jadi pendeta itu, tapi dia kecewa berat kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, semua sini kumpul. Papa sakit, tapi berdoa Tuhan Yesus tidak sembuhkan. Kalian papa sudah dorong untuk jadi pendeta, tapi Tuhan Yesus tidak dengar apa yang menjadi doa papa. Tuhan Yesus omong kosong, Tuhan Yesus penipu, berhenti jadi pendeta. Dan akhirnya saya dengar memang kematiannya agak sedikit mengerikan. Banyak sekali orang berani berkata-kata melawan Allah. Waktu saya pelayanan di Bekasi, ada seorang anak yang dalam penyembahan, dia bukan menyembah, tapi dia ejek-ejek ini WL. Dia kayak olok-olok gitu loh, dia ejek-ejek. Langgar beberapa waktu, dia kena strum, mati di tempat. Saudara-saudara, jangan coba-coba berkata-kata melawan Allah. Jangan marah-marah sembarangan kepada Tuhan. Anak Tuhan yang baik harus perhatikan ini, saudara-saudara. Tidak cukup berkata-kata melawan Allah. Dosa lain yang juga sangat mengerikan adalah berkata-kata melawan Musa. Saudara, hati-hati berkata-kata tentang hamba Allah ya. Hati-hati Bapak Ibu jemaat. Saya ingatkan bahwa tidak mudah jadi pendeta. Tidak mudah menjadi hamba Tuhan. Tuntutannya sangat berat. Maka jemaat Tuhan juga harus hati-hati berurusan dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu melayani dengan benar seperti Musa, saudara berkata-kata melawan dia itu bahaya. Terima hamba Tuhan kata Yesus seperti terima Tuhan. Tolak hamba Tuhan seperti tolak Tuhan. Makanya Yesus mengecam beberapa kota yang Tuhan Yesus sudah datang melayani ke sana kemari, tapi mereka tidak bertobat. Dan Tuhan Yesus pesankan kepada murid-muridnya, kalau engkau masuk di satu kota, lalu mereka menerima engkau, engkau ucapkan shalom dan mereka menerima engkau, maka damai itu akan mendarat kepada mereka. Tapi kalau mereka menolak engkau, engkau lihat nanti pada masa penghakiman, hukuman yang dialami oleh Sodom dan Gomora akan lebih ringan dibanding mereka yang menolak hamba-hamba Allah. Bahkan anak kecil sekalipun, kalau dia hamba Tuhan, Alkitab berkata, sambut dia seperti sambut Allah. Kasih dia air secangkir saja, kita tidak akan kehilangan berkat. Makanya di dalam Matius pasal 10, ayatnya yang ke-42, firman Allah mengingatkan kita di sana. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan itu harus dihormati. Alkitab juga mencatat hormat pemerintah, betul, itu ada tuh di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Tapi hormat pemerintah dibahas biasa saja ya, hormat dia satu kali hormat. Tapi untuk hamba Tuhan, Alkitab berkata hormati dia 2 kali lipat. Mau lihat ayatnya? 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17, 1, 2, 3 jemaat. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama siapa? Mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Musa telah berjeripayah menyampaikan 10 hukum Allah. Musa telah berjeripayah menyampaikan segala ketentuan-ketentuan yang Musa terima di atas gunung Sinai. Tapi mereka dengan enak-enak saja berkata-kata melawan Allah dan berkata-kata melawan hamba Allah. Saudara, bahkan ini saya berbagi kepada jemaat GBI Goshen. Katakanlah hamba Tuhannya nakal. Dia khotbah, jago, tapi dia tidak buat apa yang dia khotbahkan. Menang ngomong doang. Ya, ini namanya NATO, no action talk only. Atau babi seksi. Tahu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Dia kalau ngomong jago, ayat keluar. Tapi dia bukan pelaku firman, dia pembicara yang baik. Tapi dia tidak melakukan firman. Bapak Ibu tahu? Firman Allah mengatakan itu urusan dia dengan Tuhan Allah. Dia khotbah apa tetap didengar. Soal nanti perilakunya aneh-aneh baru Tuhan yang hantam dia. Mau lihat ayatnya? Tunjukkan Matius 23 mulai ayat 1. Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya seputaran ahli Taurat yang adalah orang-orang yang tahu firman, bicara firman tapi tidak melakukan firman. Yesus bilang jangan tiru. Dengarkan khotbahnya tapi jangan ikut kelakuannya. Perhatikan ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah apa Bapak Ibu? Menduduki kursi Musa. Ini jabatan rohani. Ayatnya yang ketiga. Sebab itu dengar, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang apa? Mereka ajarkan kepadamu. Yang mereka khotbah itu firman Allah. Benar, sudah kau amin dan ikut saja. Ya, tetapi apa? Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ada loh hamba Tuhan kayak gini. Khotbahnya jago banget, ayat ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Jawa, bahasa NTT. Ya, semua bahasa dia tahu. Sampai jemaat, haleluya, dahsyat, dahsyat. Tapi nol besar. Dia suruh orang doa, dia tidak doa. Dia suruh orang baca Alkitab, dia tidak baca Alkitab. Dia suruh orang setia, dia tidak setia. Dia suruh orang beri perpuluhan, pendetanya tidak beri perpuluhan. Saya tidak tahu di organisasi ini, kalau di gereja kami pendeta harus kasih perpuluhan. Ada perpuluhan pendeta, bukan hanya jemaat. Di gereja tempat kami dibebankan buat jemaat agak ringan. Doa 1 hari 30 menit, baca Alkitab 2 tahun 1 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Buat pendeta lebih tinggi, doa 1 hari 1 jam. Baca Alkitab 1 tahun, Kejadian sampai Wahyu, harus beres, sudah selesai, ulang lagi. Makanya saya bilang sama istri saya, kita jangan tipu umat, Mam. Kita udah kasih beban, kita dahulu melakukannya. Saudara, ayat ini bilang, apa yang mereka ajar, ikut aja, itu sesuai firman kok. Kalau itu sesuai firman, kalau tidak sesuai ya jangan ikut. Tapi kalau sesuai firman, ikut. Tapi mereka kayak begini. Itu nanti baru Tuhan yang hantam. Saudara tahu itu Matius berapa? 23 kan? Ayat 1, 2, dan 3. Saudara baca ayat 16 sampai ayat 36. Itu kecaman Yesus kepada mereka yang jago khotbah, jago beritakan firman Allah,
jago kutip ayat, hebat di mimbar, tapi tidak jago dalam bertindak atau mempraktekkan ajaran itu. Tuhan Yesus kecam mereka habis-habisan. Kecamannya itu panjang loh. Ayat 16 sampai ayat 36. Saya kutip 2 ayat aja. 27, 28 deh. 27 Tuhan Yesus bilang begini. Ya, langsung 27 ayat kepanjangan. Ya, 26 sudah ada pemimpin buta dan lain sebagainya. 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nanti baru makanya dimulai dengan kalimat apa? Celakalah, 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 celakalah. Jadi sekalipun saya munculkan ayat, hamba Tuhan tetap dihormati. Khotbahnya benar walaupun kelakuan yang gak beres tetap dihormati, tapi itu bukan rekomendasi. Nanti kalau khotbah ini ditonton di YouTube, semua kawan-kawan pendeta dari sinode manapun yang ada di Indonesia, kalau Anda dengar khotbah ini, saya pendeta Melato dari NTT sedang berkhotbah di GBI Blessing, GBI Gosen Blessing, haleluya, Surabaya, memberi pesan, jangan karena ada Matius 23 ayat 1 sampai 3 lalu itu menjadi rekomendasi supaya kita hanya jago khotbah lalu bikin aneh-aneh. Baca ayat 16 sampai 36. Tuhan bilang apa? Celakalah, 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 celakalah. Alkitab berkata, kepada mereka yang dipercayakan banyak, dituntut lebih banyak. Anda lebih tahu firman dan Anda tidak melakukan firman, pukulan yang kau dapat lebih berat. Mau lihat buktinya? Tunjukkan Lukas 12 ayat 47. Ini kayaknya ibadah ketiga boleh khotbah lebih lama ya, karena jaraknya keempat kan. Oke, kita eksekusi sampai ratakan tanah bergelombang. Dikatakan demikian, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan apa? Menerima banyak pukulan. Ya, karena dia tahu. Beda dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu dipukul atau dihukum tapi dikit. Mau lihat 48, dia bilang begini, tekan 48, haleluya. Tetapi barang siapa tidak tahu, nah ini beda kasus, dia nggak tahu. Tapi ahli Taurat, Farisi, pendeta, gembala sidang, pengkhotbah, pelayan-pelayan altar, engkau tahu, bukan engkau tidak tahu. Ya, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dengar, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Firman tahu, doa bagus, karunia ini itu ada. Ya, gereja sebagus ini. Anda pikir Anda dituntut ringan? Berat. Buat semua pelayan di Gosen Blessing Surabaya, tuntutan Anda lebih berat. Jangan main-main, itu ada datanya. Saya ngomong tidak asal bunyi. Melatok ngomong selalu back to the Bible. Apa-apa harus kembali ke Alkitab. Ada nggak di Alkitab? Jadi jangan bilang, oh pendeta yang penting khotbah. Nggak bisa. Pelayan yang penting melayani. Selesai jam ibadah. Hari Minggu, kudusnya hari Minggu. Senin sampai Sabtu berdosa, Minggu baru berdoa. Gak bisa gitu dong. Kita harus kudus tiap hari. Dan itu perintah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan apa? Kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan apa? Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mungkin ada jemaat yang mengatakan, puji Tuhan saya tahu sedikit. Iya, tapi saya sudah kasih tahu sekarang, jadi kau sudah tahu. Jangan coba-coba lari. Ya,
Kau jangan bilang, oh itu urusan pendeta sama pelayan. Kata siapa? Saya yakin kok saudara sering dengar-dengar khotbah, udah tahu banyak kan? Lakukan, segera, jangan ditunda-tunda. Amin, kekasih Allah. Pendeta khotbah dengan pembuktian yang jelas, terima, catat, rekam di memori Anda, dan minta Roh Kudus memberi kemampuan untuk Anda mempraktekkannya dalam keseharian Anda, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, apalagi dalam pelayananmu. Amin, jemaat terkasih. Nah, jadi ternyata segitu pentingnya hamba Tuhan, tapi juga tidak main-main. Bahkan Anda tahu, satu kali Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan nama Tuhan. Konsekuensinya apa? Tidak masuk tanah Kanaan. Tuhan tidak main-main. Betul, hormati Musa. Tapi kalau Musanya salah, lu akan kehilangan berkat. Kamu rindu lihat tanah Kanaan kan? Lu gak bakalan masuk. Cukup lihat dari Gunung Nebo. Makanya kalau saudara ke Israel, ke Yordan itu di tempat meninggalnya Musa, hanya bisa lihat Yerusalem. Tidak bisa masuk. Hanya generasi Yosua yang diizinkan masuk. Di bawah pimpinan Yosua dan satu temannya yang setia, yang Alkitab bilang jiwanya lain, yaitu Kaleb bin Yefune. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel melakukan dosa, berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan hamba Allah. Yang ketiga, dia ini, Israel ini, menghina jalan Tuhan. Maksud saya protes jalan Tuhan. Kenapa sih pimpin kami lewat padang gurun ini? Saya sudah tekankan, bukan Musa yang pilih. Musa mah dengar komando aja. Bawa mereka lewat padang gurun. Kalau zaman Israel jalannya adalah padang gurun. Zaman kita jalannya banyak. Contoh, sudah menikah. Kalau sudah menikah, jalan Tuhan yang kita lihat di Alkitab, tidak boleh ada pil, tidak boleh ada will, tidak boleh ada pria idaman lain, tidak boleh ada wanita idaman lain, tidak boleh pakai prinsip ATM BCA. Tahu ATM BCA? Asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Ada lagi ATM BCA-nya, akibat tidak mengandung, berselingkuh cari anak. ATM Mandiri. Mau tahu artinya? Tanya sendiri di Mandiri sana. Saya masa semua ATM saya ngurus. Kalau sudah nikah, ya jaga kesetiaan rumah tangga Bapak Ibu. Surabaya ini kota besar. Semakin besar satu kota, godaannya lebih ngeri. GBI, Ghost and Blessing, ini gereja yang menurut saya sudah berkembang. 13 tahun perjalanan dan Tuhan sedang memberkati gereja ini. Potensi serangan setan terutama dalam dosa persinahan, percabulan itu lebih besar Bapak Ibu. Dengar ini saya omong. Amin. Yang muda-muda pacaran dalam kekudusan. Makanya saya lihat rekrutmen untuk pelayan itu syaratnya tuh menarik sekali. Dan memang betul Ibu. Tidak boleh tempatkan salah orang di mimbar atau di panggung. Ini area kudus, zona kekudusan. Jangan hanya modal nekat, modal semangat. Haleluya, di sini angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan, gerak di gereja. Tapi pacaran tidak kudus. Gadis-gadis, cowok mau minta cium, suruh dia cium tembok. Bilang no, tembok. Cium, bukan ulang tahun cium lagi. Amin. Tapi kalau bapak-bapak di sini wajah-wajahnya, Tuhan Engkau Maha tahu. Makanya saya kan tidak tahu. Tapi kalau ada bapak-bapak yang mulai niat begitu, hatimu mulai bercabang-cabang, in the name of Jesus. Hancurkan kuasa kegelapan. Hancurkan kuasa cabang-cabang baru. Kalau mau cabang, gereja buka cabang, jangan kau Pak. Gereja boleh ada cabang, Bapak jangan. Tatap mata istrimu dan berkata, honey bunny tutti fruta. I love you so much forever and ever. Right? Good. Haleluya.
Tidak boleh tuh. Ibu-ibu, jalan Tuhan bagi rumah tanggamu apa? Hai istri-istri, Efesus 5 ayat 22. Tunduklah kepada suami. Tolong tunjukkan. Ya, 1, 2, 3, ibu-ibu saja. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada apa? Suamimu seperti kepada Tuhan. Istri itu tunduk suami, bukan tanduk suami. Tunduk suami Roh Kudus, tanduk suami roh banteng. Kok saudara bisa tanduk suami? Hormati suamimu. Sarah itu panggil Abraham Tuan. Kalau di NTT khusus ibu istri-istri di NTT hanya Tuhan yang tahu. Mereka kalau panggil istri Tuan itu bukan hormat, lebih kayak ngejek atau hina ya. Tuan, Tuan, mari Tuan. Udah siap kopinya Tuan ya. Itu ngejek itu. Panggil Tuan tidak harus Tuan sih. Entah mau panggil apa, Beb, terserah. Han, lengkapnya hantu. Sini tuh. Ada tuh yang panggil istri manja banget. Preti, keren kan? Tapi disingkat pret. Haleluya. Apa lu panggil gua kampret? Hancurkan kuasa kegelapan ya. Kekasih Allah. Dengar baik bahwa itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan apa? Sudah kerja 10%-nya bawa ke rumah Tuhan. Itu jalan Tuhan, bukan Tuhan miskin, tidak. Itu melatih ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan dimulai dari perkara keuangan. 10% itu bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Amin. 90 itu baru milik Anda. Bawa ke rumah Tuhan, bukan suruh Anda jadi sinterklas di jalan-jalan. Ngerti maksud saya? Perpuluhan disebar-sebar di jalan. Kata siapa? Bawa ke perbendaharaan rumah Allah. Saya jarang mengkhotbahkan itu, tapi saya perlu ingatkan. Makanya banyak orang kayak di beberapa data di perjanjian lama, dia dapat berkat tapi habisnya cepat, bocor kata Alkitab. Karena apa? Tidak jujur sama Tuhan. Maliaki bilang, kamu merampok uang Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jalan Tuhan. Pemuda-pemudi, jalan Tuhan bagi Anda apa? Kalau pacaran, apalagi cari pasangan hidup, entah suami atau istri, cari yang satu iman, titik. Itu tidak bisa ditoleransi. Terlalu banyak bukti, mau saya buktikan. Ada yang menatap saya dan berkata, mana. Oke. Ulangan 7, ayat 3 dan 4, perhatikan. Ini dari perjanjian lama dulu, baru saya lompat ke perjanjian baru. Ulangan 7 mulai ayat 3. Jangan juga engkau janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Ya, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. 4. Kenapa? Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Garis bawah itu. Kenapa Allah tidak mau kita pacaran atau menikah beda agama anak-anak muda? Dengar. Karena dia akan bawa engkau kepada Allah lain. Jangan melawan. Kamu jangan sok suci. Tapi saya kan mau menangkan jiwa. Jiwamu aja tersesat begitu. Kamu menangkan jiwa yang mana? Jiwamu aja jiwa pemberontak. Firman Allah ngomong lain, lu hantam lain. Baru bilang, aku kan mau menangkan jiwa. Jemaat, anak muda dengar. Khusus yang belum nikah. Yang sudah nikah kan tadi, toh jangan selingkuh. Yang belum nikah dengar. Kamu baca amanat agung itu bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku, bukan pergi pacari dan kawini semua bangsa jadi muridku. Tidak ada ayat itu. Jangan pakai pacaran sebagai metode penginjilan, gak ada. Jangan, tidak ada itu. Tidak bisa ditoleransi. Menginjil ya menginjil saja. Saya ini hanya mau mendekati dia untuk menangkan jiwanya.
Jiwanya bagi Tuhan, tubuhnya bagi saya. Siapa ajar kamu? Ajaran dari mana itu? Tidak ada. Perjanjian baru 2 Korintus 6 ayat 14 lebih tegas. Firman Allah bilang begini, 2 Korintus 6 ayat 14, supaya yang belum nikah kau jangan cari Udin padahal Markus lagi tunggu kau di doa puasa. Kok maunya sama Dula, Udin, Ahmad? Tapi kan kita harus toleransi, Pak. Iya, toleransi dalam hal sosial, bukan iman. Ada orang beda agama, susah kita yang bantu. Amin. Mereka kena musibah, kita bantu. Tapi bukan untuk jatuh cinta. Hancurkan kuasa kegelapan. Oh iya, saya ngerti toleransi. Saya bukan pendeta bodoh di sini. Saya khotbah keliling Indonesia, keliling dunia. Masa saya tidak ngerti itu? Toleransi itu dalam hal apa? Sosial, bukan agama, bukan iman. Bagi kita iman kita final. Yesus Tuhan dan Dia satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia. Titik. Titik. Tidak kompromi itu. Jadi kalau dia hanya percaya Yesus hanya guru moral, Yesus hanya nabi, lalu kau cinta Dia, stop. Tutup mulut-mulut, lem pakai lem Alteco. Biar tidak bisa terbuka selama-lamanya. Haleluya. Ya, saudara lihat nih. Ayat 14, 2 Korintus 6, ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Titik. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15, sama-sama 23. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Setampan apapun dia, tapi kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, cukup berteman, titik. Batasan jelas. Amin. Tapi kalau dia satu iman, ya juga tidak langsung juga sih, cek dulu cinta enggak. Jangan asal satu iman langsung serobot, harus ada cinta. Banyak yang satu iman juga tidak lanjut kan, karena tidak cinta. Cinta tuh gimana ya, aduh jadi lari ke cinta lagi. Tapi udahlah sekalian aja udah. Cinta itu ada rasa timbal balik. Seperti Adam lihat Hawa tuh langsung ada, inilah tulang dari tulangku. Inilah daging dari daging. Jadi ada rasa. Ada getaran yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Ini buat yang sudah tua-tua, enggak usah dengar ini. Yang masih muda-muda, ada yang tua-tua, bapakmu saya baru tahu. Loh kok baru tahu, sudah 67. Buat yang, ini buat yang belum nikah, yang sudah tua-tua, sudah bertahan dalam kesesakan ya. Pikulah salibmu serta. Nah, buat yang muda, dengar, ada getaran tuh. Lu ketemu dia tuh ada getaran. Kamu lihat cowok itu, kok aku bergetar ya. Cowoknya juga bergetar, kok aku lihat adek ini aku bergetar ya, gitu. Jadi timbal balik, ada getaran yang waduh nggak bisa tidur. Goreng tahu, kok Kak Tono? Kak Tono di tahu, cowoknya nama Tono ya. Kok balik Tono, masih kuning Tono, udah gosong Tono semua. Wah, Tonoku benar-benar tahu. Hancurkan kuasa kegelapan. Anda bergetar, adik, dia juga bergetar. Kalau kau getar sendiri, dia tidak. Nah, ini beda nih. Ini beda. Saya yakin bukan cinta, itu lebih ke malaria ya. Anda perlu minum air pepaya ya. Daun pepaya direbus, pahitnya itu kau minum sekalian, sembuh. Jangan kau getar sendiri, cowoknya lewat, kakak bilang, oh ada malaria ya. Haleluya, bertepuk sebelah tangan ya. Haleluya. Pokoknya yang paling final, tidak bisa toleransi itu. Ya. Jadi bagaimana nih Kak, kalau saya udah pacaran, ya putus, kau tunggu apa lagi? Habis ibadah SMS dia, layangan putus. Maksudnya apa? Kita juga putus. Begitu. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang mungkin di ruangan ini Anda sudah menikah, ternyata beda agama, Anda dengar khotbah ini, gimana? Apakah saya ceraikan? Ya tidak usah, salahmu sendiri, kau bimbinglah dia. Amin. Jangan dengar khotbah ini pulang ke GBI Gosen, cerai semua.
Saya kan tidak ngomong begitu. Kalau yang sudah terlanjur lah kau jagalah ya. Tapi yang baru start awal ingat tuh ayat-ayat. Itu jalan-jalan Tuhan. Amin. Jangan coba-coba protes. Dan yang terakhir apa dosa mereka? Mereka hina berkat Tuhan. Dalam Bilangan 21 ayat 5 itu bagian akhir firman Allah berbunyi demikian. Setelah memprotes padang gurun yang adalah jalan Allah, lalu mereka protes apa lagi? Dikatakan, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kok bisa kau hina berkat Tuhan? Hina pemberian Tuhan. Suamimu itu pemberian Tuhan, jangan hina dia. Istrimu pemberian Tuhan, jangan hina dia. Pekerjaanmu pemberian Tuhan, setialah dalam perkara kecil. Anakmu pemberian Tuhan. Amin. Kan ada orang tuh yang suka hina, maunya makan enak tapi tidak ada pemasukan. Suami-suami model begini, Tuhan ke dalam tangannya kuserahkan nyawanya. Enak sekali dia mau makan bergizi terus, enak terus. Tapi kerja nggak mau, istri yang banting tulang, pres, keringat, putar otak. Otak tuh geser sedikit gila, istrinya sampai putar. Bayangkan itu sampai gila berat itu. Putar otak, kalau otak tuh tak putar sedikit, orang timur bilang tak putar sedikit, gila setengah. Jam 7:05. Ini posisi jam 7:05. Dia sampai putar-putar, bukan jam 7:05 lagi, jarumnya patah semua. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan hina berkat Tuhan. Berapapun pendapatan dari suamimu atau istrimu, bersyukur, latih diri bekerja sungguh-sungguh, Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat kita. Amin. Jangan seperti mereka menghina Tuhan Allah, menghina hamba Allah, protes jalan Allah, hina berkat Allah, maka Allah murka. Yang kedua, murka Allah. Murka Allah ditandai dengan apa? Ayat 6. Saudara perhatikan, langsung Allah bereaksi. Ayat 6. Lalu Tuhan langsung menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saya pernah baca tafsiran ini. Ini ular semacam ular kobra. Dia kalau pagut itu hitungan 30 detik langsung bisa mati. Biru kaku, langsung kayak es, dingin, mati. Gara-gara apa? Menghina Allah, hina hamba Allah, protes jalan Allah, hina berkat Allah. Ular lagi main-main, satu keluarga, Tuhan bilang semuanya pergi gigit mereka. Ular aja taat, masa kita nggak taat? Tuhan tuh bisa perintah apa saja loh. Saudara manusia tidak mau melayani Allah, saudara manusia tidak mau bertobat, Tuhan bisa pakai binatang. Yang kasih makan Elia antar roti dan daging apa? Burung gagak. Yunus lari dari pelayanan, Tuhan suruh apa yang telan Yunus? Ikan besar. Untuk bikin malu bangsa Mesir, Tuhan pakai apa? Tulah belalang, nyamuk, lalat. Apa yang gak bisa? Semua binatang Tuhan bisa pakai. Jadi kalau manusia bertingkat tidak melayani Allah, kau jangan heran kalau singar ini bebe semua. Yang khotbah buaya. Waduh, hancurkan kuasa. Ini contoh aja ya, contoh ya. Yang kameramen onta semua. Penerima tamu kambing semua. Bisa tidak? Bisa. Maka gerejanya bukan Ghost and Blessing lagi, Taman Safari Surabaya Timur. Haleluya. Tuhan bisa pakai binatang, amin. Syukur-syukur Tuhan mau pakai kita. Maka saya itu kalau dikasih kesempatan pelayanan, istri saya sudah tahu habis-habisan mam, total mam. Sebab kalau Tuhan mau buang kita juga bisa, tapi terbukti dia mau pakai kita. Itu anugerah luar biasa. Itu anugerah luar biasa. Oh, saya kalau sama Tuhan aduh nggak main-main, biar mati dalam pelayanan deh daripada mati di luar pelayanan. Saya ulang-ulang mau dibunuh orang sebelum bertobat. Sudah bertobat pun banyak yang ancam, saya bom kau. Saya bilang saya bom kau juga, maksudnya saya bom kau dengan doa-doaku. Haleluya. Jangan ancam-ancam gua loh. Allahku di pihakku, amin. Aku lebih dari pemenang. Saudara, tidak ada dosa yang tidak dihukum.
Semua dosa, upah dosa adalah maut. Maka kalau ada dosa saudara-saudara, setelah Tuhan murka, mereka menyesal. Mereka minta ke Musa bilang begini, ayatnya yang ke-6, 7 bilang begini. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab apa? Kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berarti poin tadi benar. Bukan hanya Tuhan, ada penekanan. Dan engkau, hamba Allah. Lalu dikatakan, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Solusinya yang pertama dari pihak kita, harus mengaku dosa. Kalau ada dosa apapun Bapak Ibu jemaat, dalam ibadah raya ketiga GBI Ghost and Blessing ini, Anda jangan pulang sebelum melakukan pemberesan apapun. Harus pulang dengan plong, seperti lagu tadi tuh, lagunya GBI Ghost and Blessing tuh, ciptaan baru, aku buang, aku dibebaskan, aku tanggalkan segala beban. Ibrani 12 ayat 1-2 itu, supaya apa? Kita berlari lebih cepat dengan kapasitas lebih besar. Tolong bersihkan, bereskan, jangan piara-piara dosa. Itu penghambat doa. Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, tapi dosa adalah penghalang, makanya Allah tidak dengar doa kita. Amin jemaat terkasih. Akhirnya Tuhan kasih solusi yang unik. Solusinya apa? Yang tadi nats pembuka itu. Buat patung ular tembaga, cukup lihat dan sembuh. Sekarang saya berkaitan solusi ini, saya mau seberangkan kepada keselamatan jiwa. Bapak Ibu tahu, menggambarkan siapakah patung ular tembaga itu? Bapak Ibu tahu, ini melambangkan Yesus. Dalam ilmu tafsir, hermeneutik, ini adalah tipe atau penggambaran dari Yesus. Yesus adalah penggenapan atau antitipe. Dari mana kita tahu? Buka Yohanes 3 ayat 14. Perhatikan, Yohanes 3 ayat 14. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. 14, saya pun ikut baca lagi tanpa lihat. 14 pemain ayat, haleluya. Tuhan memberkati engkau ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 15 sama-sama 23, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Waktu itu pandang kepada ular tembaga, racun itu hilang dan dapatkanlah kesembuhan. Sekarang mau bebas dari dosa, racun dosa lebih berbahaya dari racun ular kobra. Racun dosa lebih berbahaya dari racun ular tedung. Cuma pandang kepada satu pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Zaman itu kalau mau sembuh dari racun ular kobra, jalannya cuma satu, patung ular tembaga. Tidak boleh ada orang Israel yang protes, Musa ganti patung ular emas dong, atau ular perak dong. Sudah kau ikut aja. Dikasih tembaga kau protes minta kiri kanan. Sama kayak sekarang, Tuhan kasih jalan masuk surga cuma melalui Tuhan Yesus. Amin. Ada yang mau protes? Tidak bisa. Tidak ada jalan lain. Di luar Yesus pasti binasa. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kalau setiap kita di sini sudah percaya Tuhan Yesus. Yang belum percaya dia sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan jadi Kristen ikut arus. Jadilah pengikut yang serius. Ada Kristen ikut arus, tapi ada pengikut serius. Kita harus jadi pengikut serius. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih banyak. Mari jemaat terkasih kita berdiri. Tuhan begitu baik buat kita sekalian. Haleluya.